Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebes, Ketua Cianjur People Movement. Saya akan mengkritik isu yang lagi hangat di Kabupaten Cianjur. Pengen tahu isunya? Oke. Sebelum saya membahas isu yang lagi hangat di Kabupaten Cianjur ini, mari kita seruput kopi dulu. Beberapa hari ke belakang ada gerakan massa yang melakukan aksi di depan pendopo Kabupaten Cianjur. Isu yang dia angkat adalah isu terkait masalah bantuan sosial, yaitu BPNT atau program sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang mana untuk tingkat kabupaten yang jadi penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah, di sini khususnya bupati dan dinas terkait, yaitu dinas sosial. Kenapa program ini sangat hangat isunya di Kabupaten Cianjur? Karena banyak oknum penyuplai di Kabupaten Cianjur yang meraup keuntungan secara tidak wajar. Para oknum penyuplai melabrak Pedum tahun 2020 dan Permensos nomor 20 tahun 2019. Maka dari itu saya minta kepada dinas terkait dan di sini sebagai penanggung jawab adalah Bupati Cianjur, tindak tegas para oknum supplier yang menikmati dan meraup keuntungan secara tidak wajar supaya tidak merugikan KPM. Program BPNT atau program sembako ini dijadikan proyek oleh oknum-oknum supplier dan para oknum-oknum lainnya. Di balik melabrak Pedum 2020 dan Permensos nomor 20 tahun 2019, para oknum supplier juga menjual bahan pangan sembako seolah-olah jual dedet kepada KPM. Ingat, tak jual dedet. Kenapa saya berbicara demikian? Karena dengan memaketkan sembako yang diberikan kepada KPM melalui e-warung, itu secara tidak langsung menjual secara paksa. Karena apa? KPM tidak diberikan pilihan. Padahal di dalam Pedum dijelaskan E-warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warung atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan. Itu sudah jelas. Pada kenyataannya di Kabupaten Cianjur, hampir semua e-warung yang jumlahnya 737 e-warung melakukan pemaketan. Berarti diduga para oknum e-warung di Kabupaten Cianjur melabrak Pedum 2020 dan Permensos nomor 20 tahun 2019. Kalau seperti ini kejadiannya, yang menikmati program sembako dari Kementerian Sosial bukan KPM, malah sebaliknya KPM dirugikan. Di Kabupaten Cianjur ini tidak sedikit KPM BPNT atau KPM sembako. Di Cianjur ini ada 187.000 KPM, 737 e-warung, dan ada 6 supplier di Kabupaten Cianjur yang menyuplai ke 737 e-warung. Sekarang kita hitung harga yang dipaketkan oleh penyuplai lewat e-warung untuk KPM. Paket sembako yang diterima KPM ada 5 jenis diantaranya, yaitu 1. Beras seberat 10 kg 2. Kentang setengah kilogram 3. Kacang hijau seperempat kilogram 4. Daging ayam 1 kg 5. Buah. Kalau kita mengacu kepada harga beras premium per kilogram yaitu 11.000. Kalau KPM menerima 10 kg berarti harga beras Rp 110.000. Ditambah kentang.
Kata salah satu warung di Cianjur Selatan, kentang hanya setengah kilogram. Sekarang harga kentang 14.000 per kilogram. Berarti kalau setengah kilogram hanya Rp 7.000. Terus kacang hijau seperempat kilogram. Harga per kilogram kacang hijau sekarang kisaran 21.000. Berarti kalau seperempat kilogram hanya Rp 5.250. Daging ayam. Harga daging ayam sekarang per kilogram di kisaran 30.000. Terus buah. Kita hitung harga buah 5.000. Kalau kita jumlahkan, semuanya total paket sembako yang diterima oleh KPM adalah Rp 157.250. Kalau per KPM mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp200.000, berarti para supplier mengambil keuntungan dari per KPM sebesar 42.750 kali 187.000 KPM. Karena KPM di Kabupaten Cianjur kurang lebih ada 187.000 KPM. Itu sama dengan 7.994.250.000 per bulan. Itu keuntungan yang tidak wajar yang diraup oleh oknum-oknum penyuplai. Kalau di Kabupaten Cianjur ada 6 supplier, kita tinggal bagikan saja. 7.994.250.000 dibagi 6 sama dengan 1.332.375.000. Jadi satu supplier di Kabupaten Cianjur meraup keuntungan kurang lebih di kisaran 1.332.375.000. Itu keuntungan yang tidak wajar dan tidak manusiawi. Seharusnya yang lebih berhak menikmati program sembako ini adalah warga miskin, bukan supplier. Tapi pada kenyataannya, di Kabupaten Cianjur warga miskin seolah dijadikan proposal saja untuk mendapatkan program sosial. Tapi yang menikmati programnya adalah para oknum supplier. Kepada penanggung jawab program BPNT atau program sembako dari pemerintah pusat, yaitu di tingkat kabupaten adalah pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati sebagai ketua penanggung jawab untuk menindak tegas para oknum supplier yang telah mengeksploitasi hak-hak KPM. Dan tak lupa juga saya meminta kepada aparat penegak hukum Kabupaten Cianjur untuk memproses secara hukum para oknum supplier yang telah meraup keuntungan secara tidak wajar.